Shalom, selamat pagi. Kembali kita ibadah Jumat ceria. Ya, semuanya siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan. Selamat beribadah. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau beribadah Tuhan. Berkati kami semuanya. Jadikan kami anak-anak yang taat akan perintah Tuhan Yesus. Beri kami hikmat daripada Tuhan Yesus supaya kami dapat mengerti firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria dari kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan para murid-muridnya sedang berjalan melewati kota Samaria. Di sebuah daerah yang bernama Samaria, ada sebuah kota bernama Sikar. Nah, di situ ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Yakub, karena sumur ini dibuat oleh Bapak Yakub untuk anaknya Yusuf. Ketika jam 12 siang, Tuhan Yesus beristirahat duduk di pinggir sumur. Dia hanya sendiri anak-anak karena murid-muridnya pergi ke kota lain untuk membeli makanan. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air dari sumur. Lalu Tuhan Yesus minta air kepada perempuan itu. Namun si perempuan itu bilang begini, "Kenapa kamu orang Yahudi minta air kepadaku yang orang Samaria?" Karena tahu gak anak-anak, saat itu orang Yahudi tidak menyukai orang-orang Samaria. Tuhan Yesus memberitahu, jika minum air dari sumur Yakub ini, nanti kamu akan haus lagi. Nah, terus perempuan Samaria berpikir, apa ya air ajaib apa itu? Wah, aku ingin sekali punya air ajaib itu supaya aku tidak perlu repot-repot menimba air di sumur ini lagi. Lalu Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Lalu perempuan Samaria itu meminta air hidup itu. Lalu, air ajaib apa itu? Nah, ternyata ini maksud dengan air ajaib itu adalah air hidup, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang pada perempuan Samaria itu, "Kamu harus percaya kepadaku, menjadikan aku sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu." Artinya, kamu harus bertobat. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, "Panggil suamimu ke sini." Tapi perempuan itu bilang, "Aku tidak punya suami." Dan Tuhan Yesus bilang lagi sama perempuan Samaria itu begini, "Ya, yang kau katakan itu adalah benar, bahwa kamu sudah punya 5 orang suami, dan yang ada padamu sekarang pun juga bukan suamimu." Perempuan Samaria itu terkejut.
Dia kaget karena Tuhan Yesus mengetahui perbuatannya. Lalu dia bilang seperti ini, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa Engkau seorang nabi." Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal ini baru pertama kali dia ketemu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tahu segala perbuatannya. Setelah dia menjadi percaya, kemudian perempuan Samaria itu pergi memberitahu orang-orang bahwa Mesias telah datang. Nah, anak-anak, dari seorang perempuan yang berdosa, ya dia perempuan berdosa karena dia punya 5 orang suami. Tidak boleh ya, hanya boleh punya 1 suami dan juga 1 istri, tidak boleh lebih. Dari orang yang berdosa, dia bertobat dan dia memberitakan kabar baik ini ke semua orang bahwa Mesias telah datang. Dia bersuka cita, dia membagikan sukacitanya ke setiap orang yang ditemui. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus tidak hanya mempunyai air hidup, tetapi dia juga mempunyai makanan atau roti, sama roti kehidupan. Apa itu roti kehidupan? Roti kehidupan adalah melakukan perintah Allah. Ya, yang pertama, air hidup itu adalah menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Lalu rotinya adalah melakukan perintah Allah. Dan karena kesaksian dari perempuan Samaria tadi, akhirnya banyak orang-orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Nah, anak-anak semua, hari ini kita kembali belajar ya bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang berdosa. Setiap orang berdosa yang mau bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, maka dia akan diselamatkan. Dia akan mendapatkan air kehidupan dan dia juga akan mendapatkan roti kehidupan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-10 bagian A. "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan." Nah, anak-anak semua, mari kita mau simpan firman ini dalam hati kita. Kita melakukan firman ini dan kita terus yakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang berdosa yang mau menerima Dia sebagai juru selamat. Nah, anak-anak, maukah kalian semua menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kalian? Bila mau, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah belajar Tuhan bahwa Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang berdosa Tuhan Yesus, dan kami minta Tuhan Yesus Engkau mau menjadi juru selamat buat kami semua. Kami mau terima Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai juru selamat kami, sebagai Raja kami ya Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ibadah Jumat Ceria hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.